Anda tadi sudah mendengarkan pemirsa bagaimana penjelasan dari Menko Polhukam Mahfud MD soal ada beberapa nama yang tidak tercantum dalam Kepres nomor 2 tahun 2022. Mungkin saya bisa bacakan bunyi diktum ke-1 Kepres nomor 2 tahun 2022, yaitu menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Kemudian Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukan merupakan hari libur. Nah, ada beberapa hal kemudian yang disebut sebagai pertimbangan dari penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini. Saya mungkin akan langsung saja membacakan yang nomor 3, bahwa peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah kemudian yang akan saya juga jelaskan kepada Anda yang menjadi perdebatan, mengundang kontroversi, yaitu adalah pada poin C pertimbangan Kepres terdapat pembahasan berkaitan dengan sejarah serangan umum 1 Maret 1949. Tidak tercantum nama mantan Presiden Soeharto di sana, yaitu lebih lengkapnya atau lebih tepatnya bahwa peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu merupakan bunyi poin C pertimbangan Kepres Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Seperti sudah sempat saya singgung tadi, ada beberapa nama yang dinilai hilang, dipertanyakan, dan ini juga menuai reaksi dari tokoh-tokoh ataupun juga sosok-sosok yang akan bergabung dalam dialog kita atau perbincangan kita malam hari ini. Yang pertama sudah hadir secara virtual, terlibat secara daring dalam perbincangan kali ini Bang Fadlizon selaku politikus Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Fadlizon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, selain Bang Fadlizon juga ada Mas Arya Bima selaku politikus PDIP. Selamat malam Mas Arya Bima. Selamat malam. Baik, nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari tenaga ahli utama KSP, Mas Sigit Pamungkas. Selamat malam Pak Sigit Pamungkas. Selamat malam Mbak Putri, Kang Fadli, Mas Arya Bima. Baik, nanti kita juga akan mendengarkan, kita ingin sekali dari kacamata seorang sejarawan seperti apa peristiwa serangan umum 1 Maret sebenarnya dari Pak Anhar Gonggong. Selamat malam Pak Anhar Gonggong. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya pertama ingin sekali mendengar apa yang selama ini beberapa hari ini kita dengarkan disuarakan oleh Bang Fadlizon bahwa sejarah ini tidak boleh dibelokkan. Jangan ada manipulasi sejarah, apalagi penghilangan tokoh-tokoh para pejuang yang sangat berjasa. Silakan Bang Fadli, apa keberatannya utamanya dari Kepres ini Bang? Ya, saya kira maksud dari Kepres nomor 2 tahun 2022 ini adalah baik ya, untuk mengingatkan kita tentang sebuah perjuangan untuk menegakkan kedaulatan negara, yaitu serangan umum 1 Maret 1949. Yang menjadi masalah adalah konsideran di dalam Kepres tersebut yang menyebut tokoh-tokoh yang menurut saya keliru. Ada yang keliru, tidak semua keliru ya. Nah, dalam hal ini menurut saya dan menjadi concern dan perbincangan di masyarakat kan itu artinya dua keresahan. Kita tahu misalnya yang pertama adalah tidak adanya nama Pak Harto. Waktu itu Letkol Soeharto yang merupakan Komandan Werkreis 3 dan juga beliau adalah pemimpin lapangan. Tangan kanan Jenderal Sudirman, orang kepercayaan Jenderal Sudirman. Kemudian yang juga tidak ada di situ adalah bahwa semua itu dalam konteks PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Mr. Safruddin Prawira Negara. Dan pemerintahan ini juga mempunyai kabinet, baik di Sumatera maupun di Jawa. Nah, kalau kita lihat sejak kapan pemerintahan itu, pemerintahan darurat Republik Indonesia itu dimulai 22 Desember tahun 1948, persis 3 hari setelah agresi militer Belanda yang kedua. Agresi itu telah menyebabkan pemimpin kita,
Soekarno, Hatta, kemudian Sultan Syahrir, kemudian juga ada Haji Agus Salim sebagai Menteri Luar Negeri, ditawan oleh Belanda. Soekarno dan Syahrir dikirim antara lain ke Prapat, kemudian Bung Karno beberapa bulan kemudian dibawa ke Menumbing, ke Bangka. Begitu kalau Hatta itu langsung dibawa ke Bangka. Mereka tidak mempunyai akses terhadap apapun, bahkan Muhammad Hatta itu dikerangkeng pada mulanya beberapa waktu di Bangka. Ada sisa-sisa dan bekas-bekasnya kalau kita melihat ke Menumbing di Bangka. Jadi kalau kita lihat, ini adalah dalam konteks PDRI. Waktu itu ada serangan-serangan itu untuk menyatakan kepada dunia internasional, karena kita mempunyai perwakilan di New York yang dipimpin oleh LN Palar, ada Sumitro Joya Hadikusumo, ayahnya Pak Prabowo, kemudian ada Sujatmoko, ada Sudarpo, ada Charles Tambu, mereka yang berjuang secara diplomasi. Nah, Safrudin Prawira Negara itu memimpin gerilya di Sumatera, tepatnya adalah di Sumatera Barat kalau sekarang, ya dulu Sumatera Tengah, ya ibu kotanya di Bukit Tinggi, di Jawa itu dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Dan Jenderal Sudirman itu juga bagian dari PDRI. Ada surat beliau juga kepada Mr. Safrudin Prawira Negara. Kemudian serangan-serangan itu untuk menyatakan bahwa Indonesia masih eksis, masih ada. Karena Belanda mengatakan Indonesia sudah tidak ada. Di forum PBB itu mengatakan bahwa Indonesia ini cease to exist, sudah hilang, sudah habis. Karena pemimpinnya sudah ditahan, wilayahnya sudah dikuasai, dan tidak ada perlawanan rakyat. Nah, inilah yang menurut saya harus diletakkan di dalam konteks. Dan peran sejarawan itu sangat penting untuk mengkaji ini dan memberikan input yang betul-betul sudah terkoordinasi dari sisi fakta dan data, bukan hanya sepenggal-sepenggal gitu. Apalagi menghilangkan nama Pak Harto yang kita kenal selama ini, beliaulah yang memimpin serangan umum 1 Maret itu. Nah, ini ada upaya juga seolah-olah mengecilkan peran Pak Harto. Tentu ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga menggagas bersama dengan Pak Dirman dan Pak Harto, tetapi komandan lapangannya itu adalah Pak Harto. Baik, Mas Arya Bima, jadi saya meminta itu perlu direvisi, ya, perlu direvisi, dikoreksi, dan menurut saya itu tidak ada yang permintaan yang menurut saya sangat wajar untuk direvisi itu, karena ini menyangkut sejarah. Kepres ini kan mempunyai dasar hukum juga. Kalau kita lihat dari tata urutan perundang-undangan, dia nanti akan dikutip-kutip oleh para sejarawan juga gitu. Baik Bang Fadli. Mas Arya Bima mungkin bisa langsung diberikan tanggapan. Sepertinya kalau dari suara Bang Fadli tadi ini mengecilkan peranan dari Letkol Soeharto pada saat itu. Silakan diberikan tanggapan. Terima kasih. Jadi yang benar ya di Kepres itu ya, dan tidak ada yang mengecilkan Soeharto, cuma ditempatkan pada proposinya. Jadi kalau kita lihat di naskah akademik tertulis yang namanya Soeharto yang memimpin perang saat itu dengan berbagai komponen-komponen yang lain. Ditempatkan secara proporsinya itu seperti apa, Mas Arya Bima maksudnya? Gini loh, yang namanya serangan umum 1 Maret itu adalah keputusan Menhan, ya, keputusan Panglima Sudirman dan Soekarno-Hatta. Kalau tidak ada bertiga itu ya tidak ada serangan umum 1 Maret itu. Tidak ada ujuk-ujuk kemudian Soeharto nyerang, tidak ada. Itulah yang ditempatkan. Soalnya masalahnya, kalau yang dokumen historical, nanti dulu Pak Fadlizon. Kalau yang dokumen yang historical, saya setuju Pak Fadlizon tadi, semua dirangkai. Dan di dalam naskah akademik juga disebutkan, tetapi secara proporsional. Nah, karena gini loh, ada rebranding atau dikembalikan pada porsi yang waktu Orde Baru posisi HB10 sebagai Menhan dan Jenderal Sudirman HB9 beserta Pak Karno itu ditiadakan. Seolah-olah ini Pak Harto ini ngambil inisiatif serangan umum 1 Maret. Jadi kalau tidak ada keputusan Menhan, tidak ada keputusan Panglima TNI Sudirman saat itu dan Pak Karno, Pak Hatta, nggak ada 1 Maret. Ya. Sebagai pelaksana di situ ada yang namanya
Soeharto. Jadi jangan dideviasikan ya. Baik. Sekarang harus diluruskan. Baik, Mas Arya. Bahwa inisiator Justru serangan saya umum mau luruskan. Maret adalah Saya mau luruskan. HB. Baik. Ya, nanti luruskan aja Pak Begini. Farijon. Inisiator Sultan HB 9, Panglima Besar Sudirman setuju, Presiden merestui, pelaksana militernya memang adalah Pak Harto. Jadi ini Memang adalah siapa gerakan presidennya? politik. Ada serangan militer, iya. Ini yang dimaksudkan, jangan sampai kemudian dikesankan Orde Baru kan sengaja seolah-olah ini hanya serangan militer oleh Soeharto. Enggak. Ini adalah gerakan kedaulatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa RI eksis. Dalam gerakan tersebut ada serangan militer, tapi itu keputusan Menhan yaitu HB 9. Ini Baik, Mas adalah Arya. gerakan Baik, oleh baik. Pak Harto Nanti sama mungkin- Pak Orde Baru. Jadi sudah Jadi betul gini. Kepresnya. Jadi kalau boleh saya tambahkan, apa yang disampaikan Mas Arya Bima itu keliru. Waktu itu Presiden Soekarno dan Hatta itu ditawan oleh Belanda. Tidak mempunyai akses dan tidak memerintah. Pemerintahan itu diketuai oleh yang namanya Safruddin Prawira Negara. Safruddin Prawira Negara itu adalah Menteri Kemakmuran. Dan itu sudah diberi mandat. Jadi yang memerintah itu adalah Safruddin Prawira Negara. Jadi jangan menghilangkan juga peran PDRI. Kalau mau meletakkan proporsi, ya harusnya itu dalam konteks PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Soekarno-Hatta tidak punya WA waktu itu untuk memerintah. Tidak bagaimana dia mau memerintah. Orang dia ditawan oleh Belanda kok. Ya, baik. Bang Fadli, mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi perdebatannya bersama juga dengan Mas Arya Bima. Tapi sebelum jeda, saya ingin dengarkan pendapat dari Pak Sigit Pamungkas. Pak Sigit Pamungkas, bagaimana sebenarnya dasar-dasar keluarnya Kepres ini sehingga ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan, dan juga kenapa tidak ada nama Pak Soeharto dicantumkan dalam poin tersebut? Silakan Pak Sigit Pamungkas. Ya, terima kasih Mbak Putri. Yang pertama perlu kita pahami bersama bahwa pengusulan Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini sudah berlangsung sejak lama, ya. Diusulkan oleh Gubernur Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X, Oktober 2018. Nah, kemudian melalui serangkaian uji syahid atas naskah akademik bagian dari pengusulan hari itu, yang kemudian pada 24 Februari 2022 ditetapkan Kepres tentang penegakan kedaulatan, Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Jadi proses untuk memutuskan sampai dengan keluarnya Kepres itu hampir 3 tahun. Jadi proses yang sangat lama dan melalui serangkaian uji syahid atas berbagai data dan informasi terkait dengan penegakan kedaulatan negara ini. Termasuk artinya melibatkan para Yang kedua, sejarawan juga ya Pak Sigit ya? Pahami bahwa, yang kedua harus dipahami bahwa yang dimaksud dengan penegakan kedaulatan negara ini adalah proses panjang berbagai peristiwa yang terjadi sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 sampai dengan diakuinya Republik Indonesia sebagai entitas negara di kancah politik internasional. Jadi peristiwa setelah serangan umum 1 Maret 1949 itu juga bagian dari apa yang disebut dengan usaha untuk menegakkan kedaulatan negara. Nah, di sana ada peristiwa pendudukan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Jogja, ada perjanjian Linggarjati, ada Renville, ada agresi 1-2, lalu ada PDRI dan sebagainya sampai dengan serangan umum, lalu ada konferensi meja bundar yang kedaulatan negara itu diakui. Nah, dalam kerangka itulah sebenarnya peran dari banyak pihak di dalam penegakan kedaulatan negara ini. Mas Sigit, mohon maaf, mungkin saya potong terlebih dahulu di situ, di poin ini Mas Sigit, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda. Kita juga akan nanti setelah iklan melihat bagaimana pandangan dari para sejarawan mengenai serangan umum 1 Maret 1949. Ada di mana ataupun juga apa peranan dari Letkol Soeharto pada saat itu. Selain Pak Anhar Gonggong, sudah hadir juga di samping saya Kang Asep Kambali selaku sejarawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Asep. Nanti bisa diberikan bagaimana pandangannya Kang Asep. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.